Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dalam acara Netizen Bertanya Ustaz Menjawab bersama aku, Anelis Larasati Gufron atau biasa disapa Ara. Nah, tentunya aku nggak sendiri karena di sini sudah hadir Ustadz keren kita, namanya Ustadz Nasrullah atau biasa disapa Ustadz Nas. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ara. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Mbak Ara bagaimana? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, pemirsa TV-mu disimak baik-baik ya, karena kita bakal menyapa dan mendengarkan video pertanyaan-pertanyaan netizen yang sudah dikirimkan ke Instagram kita. Oh ya Ustadz, kita juga mengajak semua pemirsa TV nemu nih, baik orang tua, mahasiswa, semuanya bisa mengirimkan pertanyaannya ke Instagram kita. Nah, jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @netizenbertanya. Nah, kali ini Ustadz kita mau bahas dengan tema Ramadan bulan melatih kesabaran. Nah, karena Ramadan ini tuh sebagai apa sih, kita belajar kesabaran ya Ustadz untuk menahan lapar, haus, tapi juga bukan cuman menahan lapar dan haus aja, tapi juga emosional ya Ustadz, marah seperti itu. Nah, pemirsa TV-mu, netizen TV-mu juga sudah mengirimkan pertanyaannya beberapa tentang tema kita kali ini. Dan langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum Ustadz, saya Farah. Ingin bertanya bagaimana cara kita membangun kesabaran dan kedisiplinan dalam diri saat kita berpuasa. Demikian Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Farah Ustadz. Dia menanyakan, Ustadz gimana sih membangun kesabaran dan disiplin dalam berpuasa Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Itu kembali kepada bagaimana kita memaknai puasa itu sendiri, begitu ya. Artinya memang puasa as-saum gitu ya, dalam bahasa Arab padanannya adalah dalam bahasa Arab itu al-imsak, gitu ya, menahan diri gitu ya. Menahan diri maksudnya menahan diri dari apa? Dari segala macam hal yang kemudian pembatal puasa, dan lebih dari itu hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang puasa itu sebagai ajang untuk training lah ya, training keimanan sebenarnya, dan sangat dekat dengan kesabaran. Jadi banyak ada ungkapan bahwa as-saumu itu nisfus sabri. Jadi puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Wasabru nisful iman, dan sabar itu adalah setengah dari iman. Jadi puasa itu seperempatnya iman, dan itu sudah porsi yang sangat besar gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa senantiasa bisa mengontrol gitu syahwat kita ketika berpuasa, ya kita kembali ke bagaimana kita niat puasa itu untuk siapa. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah niatkan seperti itu, maka sejatinya tentu kita ketahui bahwa misalkan fikih puasa ya, pembatal-pembatal puasa itu misalkan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri siang hari. Nah, itu sebagai batas minimum bahwa puasa kita secara hukum, secara syar'i tidak batal jika kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi apakah kita ingin cukupkan di situ? Nah, itu pertanyaan untuk diri kita masing-masing, begitu ya. Nah, kita harus melampaui dari apa? Melampaui dari sekedar menahan dahaga, menahan lapar, kayak gitu. Dengan cara apa? Ya menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu misalkan hal-hal yang terkait dengan panca indera kita, hawa nafsu kita, semuanya kita kontrol, dan itu butuh memang perjuangan, dan makin besar perjuangan kita, makin besar pahalanya. Oke, baik Ustaz. Terus ada nggak sih janji Allah bagi orang-orang yang bersabar selama menjalankan ibadah Ramadan Ustaz? Ya, tentu janji Allah itu bersabar dalam artian bagaimana bisa menggunakan waktunya ketika menjalankan ibadah-ibadah puasa Ramadan itu dengan baik. Maka janjinya adalah pertama, la'allakum tatakun gitu. Jadi kita diproyeksikan ya, di kader gitu, diorientasikan untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, pribadi yang bertakwa itu adalah sejatinya adalah pribadi yang senantiasa merindukan ya,
rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan misalkan takut kepada ancamannya, dengan sangat termotivasi terhadap pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya. Kita rindu keridhoan Allah Subhanahu wa taala. Itu pribadi yang bertakwa. Jadi itu predikatnya gitu bagi orang yang lulus ujian atau training Ramadan ini, yang pertama. Yang kedua adalah kita akan menjadi semakin dekat dengan Allah dan karenanya doa-doa kita akan dikabulkan. Kalau kita kembali kepada ayat puasa misalkan dalam surat Al-Baqarah itu selanjutnya misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, selanjutnya syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an, selanjutnya lagi di ayat yang paling akhir wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika seorang hamba meminta kepadaku, berdoa kepadaku, sesungguhnya aku itu dekat gitu. Uji budak watad da'i idadaan. Jadi aku menyambut panggilan, menyambut doa seorang hamba jika mereka juga berdoa kepadaku gitu. Ini maksudnya adalah ayat ini sengaja ada di ujung akhir orang-orang yang ayat-ayat puasa karena ini bagian bagaimana orang yang berpuasa itu kemudian nanti mendapatkan predikat orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan itulah saya kira bagian bagaimana orang yang mereka yang misalkan lulus di testing ya, training di Ramadan ini. Oke, baik Ustadz. Lalu apakah kesabaran itu adalah kunci untuk ketakwaan Ustadz? Oh iya, jadi yang namanya bertakwa itu sangat menuntut kesabaran kita. Jadi ada sabar dari, ada sabar untuk gitu ya. Sabar untuk melakukan hal-hal yang tidak enak, beribadah itu tidak enak, sholat tarawih tidak enak, banyak-banyak baca Quran tidak enak, nah itu sabar untuk itu. Dan sabar dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dari perbuatan maksiat. Itu buat sebagian orang tidak enak juga ya. Artinya menahan diri bagaimana hawa nafsu syahwat itu bisa tidak kita salurkan dengan cara yang tidak baik misalkan, tetapi ada cara yang baik misalkan antara sesama lawan jenis gitu, ada menikah yang baik, tetapi ada yang tidak baik misalkan zina, tetapi sabar untuk tidak berzina, itu juga mendapat peluang ketakwaan dan pahala juga. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang telah menjawab pertanyaan netizen. Nah, pemirsa TVmu, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Wah, makin seru aja nih tentang tema kita kali ini. Dan Ustadz, kita juga masih ada nih selanjutnya video dari netizen. Langsung aja kita simak berikut ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Zafran. Minta tipsnya dong agar bisa menahan rasa lapar dan haus saat berpuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, itu dia video pertanyaan dari Zafran nih Ustadz, anak kecil SD yang sedang belajar puasa. Dia menanyakan, Ustadz bagi tipsnya dong untuk bisa bersabar mengatasi keinginan untuk makan dan minum saat berpuasa Ustadz. Baik, terima kasih. Yaitu tentu saja dengan menciptakan lingkungan ya, atmosfer yang kondusif begitu. Terutama dalam upaya misalkan pendidikan gitu ya, upaya bagaimana pembiasaan begitu. Ya memang butuh dibiasakan karenanya kan ada yang mengatakan bahwa wah nggak ada tuh puasa setengah hari dalam syariah. Ya memang nggak ada. Itu diadakan karena membiasakan anak-anak kita untuk kemudian bisa menahan ya dari terutama dahaga ya dan lapar kayak gitu. Nah itu dimulai dengan setengah hari, pola setengah hari kayak gitu, dikasih iming-iming macam-macam. Nah itu bagian dari bagaimana kalau misalkan anak-anak ya cara untuk bisa mengontrol keinginan untuk minum dan makannya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja aktivitas fisik dikurangi yang menuntut misalkan intensitas tinggi sehingga dorongan untuk makan dan minum semakin kuat itu harus kemudian disesuaikan gitu ya, termasuk olahraga ya kan. Jadi yang terbiasa misalkan sebelumnya olahraga pagi ya tetap olahraganya disesuaikan, tetap ada, karena kalau nggak olahraga sama sekali justru nanti badannya juga makin metabolismenya akan semakin berubah dan itu akan drop gitu ya. Tetap olahraga tetapi olahraganya diatur misalkan sebelum berbuka atau setelah berbuka ya, jadi menjelang berbuka. Jadi setelah selesai olahraga pada saat itu juga pas buka gitu kan, itu paling enak gitu ya, habis olahraga capek pas buka. Nah jangan kemudian
kegiatannya dimulai di awal hari, habis setelah ba'da subuh kayak gitu. Itu kayaknya masih panjang hari setelah olahraga. Ya termasuk juga kegiatan-kegiatan yang menguras fisik yang lainnya gitu ya. Nah makanya banyak kemudian, nah itu saya kira juga bagus juga ya kantor-kantor menyesuaikan ya kan, jam kerja misalkan yang pulangnya lebih dini misalkan, itu bagian daripada menyesuaikan gitu. Oke, nah aku penasaran sama yang ini, komunitas lingkungan itu sangat mempengaruhi ya Ustadz? Oh iya, itu kan bagaimana kita memunculkan bi'ah gitu ya, kondusivitas misalkan, dan itu juga bagian daripada bagaimana kita berkumpul dengan orang-orang baik begitu. Kita diminta secara agama itu berkunjung dengan komunitas yang soleh gitu, punya circle yang baik, karena dengan itu akan saling mendukung. Kita nggak bisa misalkan ya tentu kalau kita punya prinsip kita akan tetap berpuasa, akan tetapi yang namanya situasi kadang menciptakan peluang yang mana awalnya kita tidak tergoda, akhirnya tergoda juga gitu ya. Pada akhirnya sih kalau punya prinsip akan tetap gitu, kekeh gitu pada prinsipnya, prinsipil gitu. Tetapi kan sebagaimana kita sekarang ada di Indonesia gitu ya, secara umum misalkan Indonesia adalah negara yang mayoritas Muslim, alhamdulillah kita puasa, kondisinya kebanyakan orang ya berpuasa gitu kan. Rumah makan juga mendukung, ditutup, bahkan dikasih tirai. Coba kita ke negeri yang mayoritas non Muslim, maka godaan itu semakin berat gitu. Tapi pahalanya lebih banyak gak sih Ustadz kalau di pahalanya tentu lebih banyak, karena ada kaidah al-ajru min jinsil amal gitu ya. Jadi yang namanya pahala, yang namanya ganjaran itu disesuaikan dengan amalannya, dan juga di bahasa lain min jinsit ta'ab gitu, sesuai dengan kepayahannya, sesuai dengan perjuangannya gitu. Semakin besar perjuangannya dalam ketaatan, kesabarannya, maka semakin besar juga pahalanya. Kita puasa sendirian, yang lain tidak puasa, itu juga semakin besar pahalanya. Jadi kadang ini juga bisa aja di Indonesia, misalkan kadang di rumah tangga, misalkan istri lagi nggak puasa ya kan, sorry ya puasa nggak usah minta maaf, justru nggak apa-apa, makan aja di depan. Ya kita kan nggak masalah kalau kita mau berpuasa, nggak akan tergoda sama sekali dengan mau makan orang di depan kita gitu kan. Nah itu bagian dari bagaimana kita yang ngetes juga gitu kan, bagaimana ketahanan kita terhadap yang kesabaran kita akan ibadah. Jadi sebenarnya kita tidak menuntut untuk dihormati, misalkan dihormati dalam artian rumah makan ditutup tirainya, ditutup dengan jendela-jendelanya kayak gitu, dengan tirai, dengan gorden segala macam. Sebenarnya itu tidak perlu, tetapi kan memang secara umum orang tidak semuanya bisa punya tidak tergoda gitu ya, karena untuk kondisivitas tadi. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang telah menjawab pertanyaan netizen, dan kita masih ada nih video selanjutnya dari netizen, langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara untuk menghindari perilaku tidak sabar pada saat kita berpuasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Vina Ustadz. Dia menanyakan gimana cara menghindari perilaku tidak sabar saat berpuasa Ustadz. Baik, menghindarinya tentu saja kita banyak mengingat kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita banyak kembali memaknai tujuan kita berpuasa. Ya memang puasa itu kan pada intinya kesabaran ya. Awalnya ya kita banyak berpikir bahwa sabar dari makan dan minum saja, atau berhubungan suami istri siang hari, tapi tidak sabar dari menggunjing, tidak sabar dari menggosip, tidak sabar dari ngomongin orang. Nah, secara fikih nggak ada di bahasan fikih menggosip itu membatalkan puasa, nggak ada. Jadi bergosip itu mungkin kita tidak membatalkan puasa, tetapi merusak kesempurnaan puasa, nilai puasa itu sendiri gitu. Bisa jadi dengan puasa ya, dan kemudian kita bergosip gitu, puasa kita tetap sah gitu ya, karena nggak batalin puasa gosip atau namimah atau menggunjing. Tetapi apakah puasa kita itu diterima? Nah itu pertanyaan selanjutnya. Nah bagaimana kita bisa menahan diri dari itu? Ya kita banyak menyibukkan diri ya dengan justru sebaliknya kita kencangkan gitu, kalau bahasa Nabi itu sarungnya, ikatan sarungnya, agar kemudian lebih termotivasi untuk bersabar gitu, karena memang beribadah itu tadi sabar untuk misalkan
berada dalam ketaatan itu bagian dari bagaimana orang itu kemudian diganjarkan. Dan jangan lupa berdoa gitu ya kan, Allahumma tsabbit gitu qalbi ala dinik ala taati wa taati rasulik. Jadi kita meminta untuk senantiasa diteguhkan dalam ajaran agama ini dan ajaran Nabi SAW gitu. Oke, baik Ustadz. Misalkan nih ya, di tempat kuliah ada yang marah-marahin kita, terus gimana sih, ada nggak sih tips untuk, aduh gimana nih biar caranya biar sabar Ustadz? Rasanya tuh pengen marahin balik gitu Ustadz. Itu memang benar ya, artinya apalagi kalau misalkan kita punya lebih otoritas kan, kita dipukul sama orang padahal kita lebih gede, kita lebih kuat, kita nggak mukul. Nah itu nggak mukul balik, nah itu sesuatu yang kemudian agak sulit untuk kita kontrol. Akan tetapi jika kita kembali kepada esensi dari puasa itu yang artinya menahan diri, al-imsak, maka sejatinya adalah tidak hanya menahan lagi-lagi lapar dan dahaga, tetapi menahan amarah juga gitu kan, menahan rasa ingin balas dendam. Walaupun balas dendam ya puasa nggak boleh gitu, tapi kan kadang lagi puasa nih gitu. Bukan berarti kalau nggak puasa juga boleh, enggak gitu, tetapi itu akan lebih memuncak gitu ya. Lagi puasa, dorongan itu akan lebih bisa menahan gitu, karena lagi puasa gitu ya, itu lebih kuat gitu. Oke, baik Ustadz, terima kasih. Nah, pemirsa TVMU, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Masih dengan tema yang sama nih, tentang sabar. Nah, Ustadz, kita juga masih ada nih selanjutnya video dari netizen. Langsung aja kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahda, saya ibu dari 3 anak. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya puasa dapat membentuk kesabaran bagi ibu rumah tangga seperti saya? Terima kasih. Itu dia video pertanyaan dari netizen Mahda. Dia menanyakan, Ustadz, gimana sih membentuk sifat sabar untuk ibu rumah tangga nih dalam menghadapi anak-anak yang sedang aktif-aktifnya? Iya, menarik ya pertanyaannya. Artinya sangat bersinggungan juga, sangat dekat dengan pertanyaan sebelumnya ya, ketika kita bersabar dari amarah kayak gitu. Memang yang pertama-tama adalah tentu saja kita berwudu gitu ya, berwudu gitu, termasuk juga dalam segala hal gitu. Ketika sedang dalam keadaan yang bisa menguji kesabaran, kan bahasanya menguji kesabaran, kita berwudu lah, berwudu. Kemudian ya, sholat 2 rakaat, wasta'inu bisobri wasolah, kata Al-Quran kan kita diminta untuk meminta pertolongan dengan sabar dan juga sholat gitu ya. Ini sabar ya bagian dari bagaimana kita seni mengontrol diri kita gitu ya. Setelah itu ya sholat, ya untuk sholat tentu butuh wudu gitu ya. Nah ini dua hal ini yang saya kira kunci ya, apalagi di saat kesabaran kita diuji ya, dalam konteks ini misalkan dengan anak-anak ya. Anak-anak tentu saja bagian dari fitnah ya, cobaan itu sendiri ya. Ini memang cobaan gitu kan. Jadi dia bagaimana orang tua itu diuji ya, dicoba dengan anak-anak dengan berbagai macam tingkahnya, dengan kenakalannya, dengan keunikannya dan lain-lain. Nah tentu kalau kita kembali ke kunci kesabaran itu sendiri, maka kita bisa paling tidak gitu ya mengatakan bahwa ini bagian dari testing gitu ya, bagian dari bagaimana kita dalam suasana ujian dan kita ingin lulus dari ujian ini dengan cum laude lah gitu ya, dengan cum laude, dengan IPK yang 4 gitu ya. Dengan IPK yang 4. Nah, itu akan diraih kalau kita menjadikannya sebagai ajang bahwa insya Allah dengan ini kita akan menjadi pribadi yang lebih baik untuk melatih diri gitu ya. Penempaan. Jadi tidak keluar kata-kata yang kasar, tidak keluar. Yang paling penting adalah mengeluh ya, mengeluh apalagi kalau mengeluhnya berputus asa pada Allah Subhanahu wa taala, suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kemudian yang sangat dilarang, yang sampai mencak-mencak ya kemana-mana gitu ya, misuh-misuh kayak gitu. Nah ini yang terpenting adalah tentu saja istighfar dalam hal ini, istighfar, sabar, tadi berwudu, sholat dan kemudian istighfar. Istighfar, gitu. Oke. Ustadz, bener nggak sih kalau kita sabar jaminannya itu surga? Ya itu konsekuensi daripada ketakwaan. Jadi namanya beribadah itu lagi-lagi adalah bermujahadah. Jadi bermujahadah itu tentu saja kita berjihad gitu kan, berjihad. Dan sabar itu, puasa itu bagian dari kesabaran dan sabar itu bagian dari iman. Jadi ada dalam sebuah hadis juga ada 2 hal yang kemudian bisa menjadi syafaat ya di
di hari kiamat ini gitu. Hal apa istilahnya yang bisa kita lakukan, kegiatan amalan. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah membaca Al-Quran gitu kan. Jadi puasa kenapa bisa menjadi amalan yang paling penting? Karena dia bagian dari amalan rahasia yang hanya bisa diverifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita puasa atau tidak gitu kan. Dan itu bagian dari kesabaran gitu ya. Sabar untuk misalkan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk bisa mempertahankan puasanya, sabar dari kemaksiatan, sabar dari hal-hal yang negatif gitu. Karenanya puasa, pengen orang yang berpuasa ini, oh si Mbak Ara, saya punya ini Mbak Ara sedang melakukan puasa seakan-akan makhluk hidup. Dia ingin dia sedang melakukan diriku nih, dia sedang berpuasa. Saya boleh nggak memberi syafaat kepada dia karena dia telah lulus berpuasanya gitu. Minta sama Allah si puasa ini, sama si pembacaan Al-Quran. Jadi ngaji itu, Quran itu juga dibaca terus. Quran itu seakan-akan berbicara kepada Allah, meminta izin kepada Allah agar dia bisa memberi syafaat kepada orang yang sering membacanya. Jadi sabar dan membaca Quran ini nanti di hari akhir menjadi syafaat ya? Ya, tentunya yang terlebih lagi adalah puasa. Dan puasa juga bagian dari latihan kesabaran. Oke, baik Ustadz. Nah Ustadz, kita juga masih ada video terakhir nih dari netizen. Langsung aja kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Lukita. Izin bertanya, saya ingin menanyakan sikap sabar apa saja yang bisa dilakukan selama bulan Ramadan agar kami semua bisa mencontohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Lukita Ustadz. Dia menanyakan, Ustadz, contoh sikap sabar selama bulan Ramadan seperti apa aja sih yang bisa kita lakukan contohnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kita bisa melakukan hal-hal yang senantiasa tadi sabar untuk gitu ya. Sabar untuk pertama-tama untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk banyak-banyak baca Al-Quran gitu kan, itu kan sabar. Sabar untuk dalam sholat tarawih sabar gitu kan. Wah, imamnya panjang nih gitu kan, kita kadang miso-miso juga atau pindah masjid lain gitu kan. Nah itu harus sabar gitu ya. Kalau mau imam yang agak pendek, kita harus cari masjid dari awal yang imamnya kita ketahui agak pendek, tetapi tetap menjaga kualitas sholat kita gitu kan. Bolehlah imamnya pendek bacaannya, akan tetapi bacaannya tartil gitu ya. Bukan misalkan speednya seperti speed 100 km per jam gitu ya, cepat sekali gitu kan. Sholatnya boleh panjang, rakaatnya banyak, tetapi sholatnya selesainya lebih cepat dari yang sholat yang rakaatnya lebih sedikit gitu. Nah itu perlu kita renungkan juga gitu. Kemudian sabar dari hal-hal yang tidak hanya membatalkan puasa, tetapi dari yang merusak esensi puasa itu sendiri gitu ya. Jadi katakanlah kita sudah terbiasa dengan lapar, sudah terbiasa dengan haus, nggak ada masalah dengan itu. Kita naikkan, kita terbiasa dengan tidak melihat hal-hal yang makruh gitu, hal-hal yang tidak diridhoi. Misalkan menonton apapun misalkan, itu bisa jadi mubah gitu ya. Tetapi kadang ada saja hal-hal yang dilarang, yang kita tidak sengaja gitu kan, otomatis kita harus memotong cara agar misalkan menonton itu ditunda dulu dah gitu, karena bisa mengurangi esensi puasa itu sendiri gitu. Hal-hal yang seperti itu yang diantaranya perlu kita biasakan ketika sedang berpuasa Ramadan. Oke, baik Ustadz, terima kasih banyak nih yang udah jawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Boleh Ustadz kasih pesan kepada kita semua tentang tema kita kali ini? Baik, terima kasih pemirsa TV-mu yang budiman. Kesabaran adalah lagi-lagi bagaimana sesuatu yang unik ya bagi kita seorang muslim, karena itu menjadi karakter pribadi seorang muslim ketika sedang mendapatkan ujian gitu. Sebaliknya ketika sedang mendapatkan rezeki, ketika sedang mendapatkan sesuatu yang mengenakan hati, maka kita bersyukur. Artinya sabar dan syukur adalah dua ciri umat Islam yang kemudian yang menjadikan pribadi ini sebagai pribadi yang unik. Sebagaimana Nabi menjelaskan, ajaban li amril muslim.
bahwa seorang muslim itu sepenuhnya pribadinya, karakternya adalah karakter yang unik. Ia bersyukur ketika dapat rezeki, ia bersyukur ketika dapat sesuatu yang mengenakan, yang kemudian melegakan hatinya, tapi sebaliknya ia bersabar jika tertimpa hal yang tidak melegakan, melapangkan hatinya, yang tidak enak bagi dirinya. Karenanya sabar terkait dengan puasa adalah bagian daripada bagaimana kita menuju ke ketakwaan, sehingga kita menjadi pribadi yang selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang selalu merindukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang udah sharing ilmunya kepada kita semua, dan terima kasih kepada pemirsa TV-mu yang telah menyaksikan Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Dan aku Anelis Larsati Gufron dan Ustadz Nasrullah dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi